Oke teman-teman, jumpa lagi dengan channel Rahmat V. Nah, ini saya dapat pekerjaan ini Yanome tipe 2222. Nah itu dia sepertinya mentok nih, mundur mentok, maju mentok gitu ya, macet lah. Dari mana-mana Seperti ini. nggak berhenti lah itu. Ini baru ini tuh. Oh, katanya lama nggak dipakai. Nah, pertama kita keluarkan dulu nih dia punya skoci ya. Kita lihat di mana yang macetnya. Kita buka ini, maksudnya harus dibongkar kalau begini. Kita bongkar covernya dulu, pelan-pelan aja. Jadi kalau teman-teman nanti di rumah punya mesin yang tipenya seperti ini, tipe 2222 Yanome, misalkan seperti ini, teman-teman nanti bisa lakukan di rumah ya. Makanya ikuti terus video ini sampai selesai. Ini kita belum tahu gimana kerusakannya. Boleh. Ini covernya kita buka dulu. Kalau biasanya covernya si bapak ini belagunya karena YouTube ya, terlalu panjang. Ya, ada sebagian teman-teman yang minta waktu membukanya katanya dikasih tahu. Nah, ini saya kasih tahu. Nah, ini ada, ini bukan, ini baut juga ya. Macet, mentok. Tentunya ini harus kita bongkar covernya ya. Tidak bisa kalau hanya dari luar seperti ini. Oke, kita bongkar aja deh semuanya. Nah, ini di bawah juga ada baut. Buka dulu bautnya ini. Bautnya ada 4 yang di bawah ya. Ya, di bawah ini 4. Kita semuanya buka semuanya. Nah, ini satu lagi jadi 5 yang di bawah. Semuanya kita buka. Supaya nanti kita waktu membuka covernya tidak kesulitan ya, tidak ada kendala. Nah, di bagian sini pun ada baut nih yang harus dibuka ya. Ada beberapa baut yang harus dibuka. Hati-hati, baut di sini ada berbagai macam ukuran, ada yang kecil, ada yang besar, ada yang panjang, ada yang pendek. Ada 3 atau 4 ya, 4 baut di sini. Ini baut kecil yang kita buka nih. Hati-hati nyimpen bautnya, jangan sampai cecer, hilang nantinya, repot nanti. Memang mesti telaten ini, mesti teliti ini memperbaiki mesin Yanome seperti ini, karena memang sengaja dibuat seperti ini supaya rapih ya, supaya kekar ya. Nah, itu ada baut itu tuh, itu sambungan antara bagian depan sama belakang, itu dibuka tuh baut itu. Kendorin aja kalau ini, nggak boleh dikeluarin ya. Nah, cukup kendor aja kalau yang sebelah sini, kalau yang lain mesti dibuka itu. Nah, di bagian bawah pun mesti ada yang dibuka bautnya nih, satu lagi. Kita lihat. Nah, ini baut nih buka. Oke, buat teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu ya. Nah, kalau sudah terbuka semua, kita kutek-kutek, congkel-congkel ya.
pelan-pelan, jangan sampai dia patah. Nah itu covernya yang bagian depan sudah terbuka. Kita lihat di sini, kita intip. Biasanya itu macet itu karena pelumas ya, biasanya, atau lama tidak tersentuh minyak, akhirnya dia macet nih. Di bagiannya kita belum tahu ini, belum dapat di mana ini. Nah, pertama yang kita lihat itu di bagian tiang jarum ya, itu yang ada engkolnya, itu yang ada pelatuknya, itu juga berpotensi macet itu, karena di situ suka ada benang yang kusut masuk sehingga macet. Caranya bagaimana untuk mengetahui ini macet atau tidak? Ini baut, ini ada baut, namanya baut pengikat atau baut pedal bar ya, baut tiang jarum. Biasanya menggunakan kunci L nih, kunci L nya yang nomor 2. Kita cari dulu kunci L nya. Awalnya di situ dulu deh, sebelum ke tempat yang lain. Di bagian fokus di tiang jarum dulu ya. Nah, ini baut tiang jarum ini coba kita dorong sedikit menggunakan kunci L. Dia kalau macet ketahuan. Ternyata baut tiang jarum tidak masalah ya, dalam artian bukan di situ. Sekarang kita fokus di bagian bawah, as bawah dan as atas ini kita pisahkan dulu. Jadi kita mesti cari tahu yang macetnya di manakah ini, apakah di bagian as atas atau bawah. Makanya kita pisahkan. Ini ada baut ya, baut L juga, L 2,5. Teman-teman, kunci L ini banyak dapatnya di toko-toko loh. Ini emang posisinya agak sulit ya, jadi kita tidak bisa fokus ke dalamnya, karena posisinya di bawah, tutup sama dinamonya itu. Yang jelas nanti teman-teman lihat, pokoknya ini ada besi yang ke atas cuma satu doang kok, bautnya cuma satu itu. Baut namanya baut as yang mau ke arah ke atas ya, dari bawah ke atas. Ini kita copot, yang kita lepas ini. Oke. Nah, untuk melepas baut ini sih sebenarnya udah ini gampang gitu. Coba yang susah ini mengeluarkan pennya ini. Ini ada pennya. Jadi as yang ke bawah menuju ke as atas tuh ada semacam as gantung namanya. Dia ada pennya. Nah, pennya susah nih di apa nih, kita nggak bisa ngeliat ini, nggak kelihatan ini karena memang posisinya di dalam. Nanti teman-teman kalau misalkan ada yang dapat begini ya, pokoknya ada bagian besi yang ke atas itu semacam as gantung, itu pasti posisinya di situ, nggak di tempat lain, hanya itu saja ya. Jadi ini kita lagi mengeluarkan pennya ini, bautnya sudah terbuka. Kalau pen ini sudah terbuka, nanti ketahuan nih yang mana nih yang macet, apa atas apa bawah. Nah, baru kita bisa fokus ke yang mana yang bagian yang macetnya. Ini agak rumit memang ini teman-teman, tapi kita jangan putus asa, pasti ada jalan keluarnya ya. Ini tidak terlihat jelas, malum lah, karena memang posisi di dalam. Yang jelas ini nanti hanya ada baut yang hanya ada besi satu aja yang ke atas, yang gantungnya, yang mengarah ke atas tuh ke bagian as atas atau shaft atas. Nah, ini kita sedang mengeluarkan karena lama nggak dipakai, jadi mungkin ada berkarat, jadi agak susah mengeluarkannya. Alhamdulillah, makasih. Ini belum dapat juga, tapi kita harus tetap semangat ya.
Kalau sudah dikeluarkan kita akan tahu nanti. Coba nih kita buka dia punya untuk on off nya nih, dia menghalangin ini karena memang sangat kita terbatas ya, nggak bisa lihat ke dalamnya karena memang ketutupan sama dinamo itu, namanya sudah melekat ya, susah untuk nanti kalau dibongkar repot lagi. Jadi ini saya kasih gambaran, ini kita hanya mengeluarkan pennya ini. Pennya ya ukuran diameter sekitar 1 cm lah atau 8 mili itu. Kalau sudah dikeluarkan akan ketahuan yang mana yang macetnya. Oke. Nah, pen yang ini sudah dibuka. Yang tadi sudah kelihatan ya, tapi masih macet ini. Jadi macetnya ini sekarang ada di bagian bawah ya. Ini bagian atasnya udah nggak masalah ini, berarti macetnya sekarang kita fokuskan ke bagian bawah, as bawah atau sub bawah. Ini coba kita lihat juga semacam apa ya namanya, semacam sambungan juga yang mau ke gigi ini. Kita lihat kalau tadi sambungan yang ke rotari atau yang ke as rotari ya, as bawah. Sekarang kita fokus ke as gigi. As gigi juga bisa berpotensi macet atau mentok ya. Ini kondisinya mentok dan macet ini. Kalau macet begini jangan dipaksa, karena apa, nanti kalau dipaksa itu nanti dia akan patah ya. Ada spare part yang patah, itu lebih berbahaya. Agak susah nyari spare partnya kalau yang seperti ini. Kalaupun ada, harganya juga cukup lumayan. Nah, itu mesti di kota-kota besar carinya ya. Di tempat saya itu hampir nggak ada. Nah, ini kita buka, ini pakai kunci juga nih. Ini kita buka yang mau ke arah gigi ini. Jadi as giginya kita lihat. Kita buka. Kalau as gigi ini sudah terbuka, dia sudah berputar, berarti itu penyakitnya. Kita terus berusaha ini melepaskan bautnya. Bautnya sih gampang bukannya nih. Yang susah itu mengeluarkan pennya. Pen itu yang semacam sendinya itulah, sendi pemisah ya, penyambung atau penghubung antara satu dengan yang lainnya. Jadi dengan gerakan gigi itu dihubungkan ke as atas. Biasanya itu ada di bersebelahan dengan yang tadi kita buka tuh, as rotari namanya. Teh, nyimpen minyak nggak teh? Kenapa Pak? Nyimpen minyak nggak? Minyak? Iya. eh, Ini kepala dibuka, sekalian dibersihin maksudnya. Minyak mesin itu. Ini pemirsa, yang bagian belakangnya tadi sudah kita buka ya. Ternyata ini karatan ini di posisi belakang. Kita balur minyak aja nanti kalau apa-apa. seperti ini. Iya, emang itu. Jadi banyak kotorannya di sana itu. Ini biasa saya pakai buat mesin yang satu lagi. Oh, ada mesin apa tuh? Sama, cuma lebih kecil. Oh. Ini coba dinyalain, mentok itunya. Halus ya. Suaranya.
Iya, lama-lama udah. Jangan dipegang nanti sabar. Ntar kotor teh ini teh. Apanya? Kena ini ntar. Di alas ini Pak. Kena taplak meja ntar kotor. Oh bisa dilap itu. Ya teman-teman, ternyata sini kita bongkar kemana-mana, Jadi aman. bukan itu penyebabnya. Nggak tahu. Ya, penyebabnya itu adalah cuma macet aja, minyak. Makanya saya sarankan kepada teman-teman sering-seringlah diminyakin mesin seperti ini ya. Jadi ada bekas sisa-sisa benang yang menggumpal, kotoran benang. Nah, dia banyak tuh. Jangan lupa sampai dikasih kuas ya, dilap-lapin itu, dibersihin. Kalau nggak ada kuas boleh juga bekas pakai sikat gigi bekas juga nggak masalah itu. Nah, ini bagian-bagian gigi belakang nih tadi itu, makanya saya buka di belakangnya. Di macet itu tadi di sebelah bagian gigi belakang nih itu. Jadi begitu kita buka cover belakang, tiba-tiba dia jalan lancar ya. Artinya dia mentoknya itu tadi di bagian belakang. Ada ya semacam bekas kotoran-kotoran lah, karatan lah ya, yang selama ini tidak pernah tersentuh minyak. Akhirnya dengan dibagi minyak dia dengan sendirinya keluar gitu. Oke. Nah, sekarang kita coba nih. Jadi kerusakan tadi itu macetnya atau mentoknya itu karena dia berkarat ya, nggak pernah tersentuh minyak sudah sejak lama. Oke teman-teman, sampai jumpa.